nama saya Madiga Edisti Kamalia, kelas 1B dengan NPM 051. Saya akan menjelaskan tentang rongga-rongga tubuh manusia. Rongga-rongga tubuh manusia merupakan lubang-lubang yang berada di dalam tubuh manusia yang digunakan untuk menyimpan organ-organ vital. Yang pertama adalah rongga dorsal yang terdiri atas rongga tengkorak dan rongga tulang belakang. Yang pertama adalah rongga tengkorak. Rongga tengkorak berisi otak yang dibungkus oleh neurokardium. Yang kedua merupakan rongga tulang belakang yang berisi syaraf-syaraf tulang belakang yang merupakan sistem syaraf pusat. Lalu ada rongga tubuh ventral yang berada di sisi anterior tubuh. Yang pertama adalah rongga dada. Rongga dada berisi organ paru-paru dan organ jantung. Paru-paru fungsinya sebagai alat pertukaran karbon dioksida dan oksigen, sedangkan jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Rongga dada dan rongga perut dipisahkan oleh otot tebal yang juga disebut dengan diafragma. Yang kedua adalah rongga perut. Rongga perut berisi organ pencernaan yang digunakan untuk mencerna, mengolah, dan menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi tubuh. Masih dalam rongga perut juga berisi sistem endokrin dan sistem perkemihan yang terdiri dari ginjal yang fungsinya untuk memfilter darah lalu mengeluarkan ekskresinya. Lalu yang terakhir adalah rongga panggul. Rongga panggul berisi sistem reproduksi pria maupun wanita yang terletak di luar kantung perut. Perkenalkan, nama saya Putu Ninggita Santi Dewi dengan ekor NPM 053. Saya akan menjelaskan mengenai 9 pembagian wilayah atau region pada abdomen. Pembagian perut atau abdomen digunakan dalam dunia medis untuk mempermudah dokter dalam mendiagnosis gejala penyakit pada pasien. Pembagian abdomen secara teori dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama adalah kuadran dan yang kedua adalah region. Berdasarkan kuadran, daerah abdomen dibagi menjadi 4 wilayah yang berbeda berdasarkan garis vertikal yang disebut linea alba, yakni suatu struktur fibrosa yang berada tepat pada medial plane atau garis medial tubuh, memotong garis horizontal, yakni umbilicalis atau transumbilical plane. Dibandingkan dengan wilayah kuadran, region membagi daerah abdomen menjadi 9 bagian yang berbeda. Pembagian ini didasarkan pada dua garis vertikal midclavikular yang terletak di kiri dan kanan, memotong dua garis horizontal. Yang pertama adalah garis subkostal, yakni garis yang terletak tepat di batas bawah kartilago kosta ke-10, dan garis yang kedua adalah transtuberkular, yakni garis yang melintang melewati puncak sayap ilium dan korpus vertebral lumbalis ke-5. Kesembilan pembagian wilayah dari region abdomen tersebut dari kanan atas, yang pertama adalah hipokondrium kanan atau right hypochondriac. Wilayah ini berisikan bagian berupa hati, usus besar melintang, usus halus, kantong empedu, dan juga sebagian dari usus besar naik. Di sebelah kiri, hipogastrium kanan, terdapat wilayah epigastrium, yang mana wilayah ini berisikan bagian dari organ berupa kerongkongan, lambung, hati, empedu, usus halus, usus besar naik, ureter kanan dan kiri, kelenjar suprarenalis kanan dan kiri, usus halus, dan usus besar melintang. Selanjutnya, di sebelah wilayah epigastrium terdapat wilayah hipogastrium kiri atau left hypogastriac. Wilayah ini berisikan bagian organ berupa lobus kiri dari hati, ginjal kiri, limfa, bagian ekor dari kelenjar pankreas, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di bawah dari hipokondrium kiri terdapat wilayah lumbar kiri atau left lumbar. Wilayah ini berisikan bagian organ termasuk usus kecil, sebagian dari usus besar turun. Wilayah ini berisikan bagian berupa hati, usus besar melintang, usus halus, kantong empedu, dan juga sebagian dari usus besar naik. Di sebelah kiri, hipogastrium kanan terdapat wilayah epigastrium, yang mana wilayah ini berisikan bagian dari organ berupa kerongkongan, lambung, hati, empedu, usus halus, usus besar naik,
ureter kanan dan kiri, kelenjar suprarenalis kanan dan kiri, usus halus, dan usus besar melintang. Selanjutnya, di sebelah wilayah epigastrium terdapat wilayah hipogastrium kiri atau left hypogastriac. Wilayah ini berisikan bagian organ berupa lobus kiri dari hati, ginjal kiri, limfa, bagian ekor dari kelenjar pankreas, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di bawah dari hipokondrium kiri, terdapat wilayah lumbar kiri atau left lumbar. Wilayah ini berisikan bagian organ termasuk usus kecil, sebagian dari usus besar turun, dan bagian ujung dari ginjal kiri. Di sebelah left lumbar, ada bagian tengah yang disebut sebagai umbilicalis atau umbilikal, berisi bagian organ termasuk lambung, kelenjar pankreas, usus halus, usus besar melintang, usus besar transversal, bagian medial dari ginjal kiri dan kanan, serta ureter kanan dan kiri, dan juga cisterna sili. Di sebelah umbilikal terdapat wilayah lumbal kanan atau right lumbar. Wilayah ini berisikan bagian organ termasuk ujung dari hati, kantong empedu, usus halus, usus besar naik, dan ginjal kanan. Di bagian bawah dari lumbal kanan, ada wilayah yang disebut sebagai inguinalis kanan atau right inguinal. Wilayah ini berisikan bagian organ termasuk usus halus, appendix atau umbai cacing, sekum, usus besar naik, ovarium kanan, dan tuba falopi kanan, khususnya pada wanita. Di sebelah dari inguinalis kanan, terdapat wilayah hipogastrium yang berisikan bagian organ termasuk usus halus, usus besar sigmoid, rektum, kandung kemih, ureter kanan dan kiri. Lalu pada wanita ada tambahan berupa rahim, ovarium kanan dan kiri, serta pada pria, ductus deferens, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Wilayah yang terakhir, yakni inguinalis kiri atau left inguinal, berisikan bagian organ termasuk usus halus, usus besar turun, usus besar sigmoid, ovarium kiri, dan tuba falopi kiri pada tubuh wanita. Perkenalkan, saya Nika De Ayu Kesumayanti, ekor NPM 049. Di sini saya akan menjelaskan bidang struktural tubuh dan bidang anatomi tubuh. Posisi anatomi adalah posisi tubuh di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki mendarat di lantai. Kedua lengan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan dan jempol mengarah menjauhi tubuh. Bisa dilihat pada gambar A. Gambar A adalah sagittal. Median plane atau sagittal adalah bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, kiri sinister dan kanan dekstra. Selanjutnya pada gambar B, yaitu frontal. Corona plane atau frontal adalah bidang yang membagi tubuh secara vertikal menjadi dua bagian, depan anterior dan belakang posterior. Yang terakhir yaitu transverse plane. Transverse plane adalah bidang yang membagi tubuh secara melintang menjadi bagian atas superior dan bawah inferior. Selanjutnya, arah dan bidang anatomi tubuh manusia. Bisa dilihat pada angka 1 yaitu proximal, artinya tidak jauh dari batang tubuh. Angka 2 yaitu distal, artinya ke arah menjauhi batang tubuh. Angka 3 yaitu medial, artinya lebih dekat ke bidang tengah tubuh. Angka 4 yaitu superior, artinya ke arah atas atau ke arah mendekati kepala. Angka 5 yaitu inferior, artinya ke arah bawah atau ke arah menjauhi kepala. Angka 6 yaitu lateral, artinya menjauhi bidang tengah tubuh. Angka 7 artinya anterior, yaitu ke arah bagian depan tubuh. Angka 8 yaitu profunda, artinya semakin jauh dari permukaan. Yang terakhir angka 9 yaitu posterior, artinya ke arah bagian belakang tubuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yudhya Chandra Dewi dengan ekor NPM 052. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi anatomi tikus. Pada gambar yang pertama, ada kelenjar salipa. Kelenjar salipa adalah suatu cairan tidak berwarna yang memiliki konsistensi seperti lendir dan merupakan hasil sekresi kelenjar yang membasahi gigi serta mukosa rongga mulut. Yang kedua, ada trakea.
Trakea pada tikus putih berbentuk tabung yang menghubungkan dari laring sampai bronkus primer dan terdapat beberapa cincin kartilago hialin yang tidak lengkap, yang bagian ujungnya bergabung dengan otot polos. Yang ketiga yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Yang keempat, ada atrium kanan. Atrium kanan, bagian yang juga dikenal dengan sebutan atrium, ini merupakan bagian jantung atas yang terbagi menjadi bagian kiri dan kanan. Yang kelima, ada paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdiri atas 3 kelompok. Alveolus yang merupakan 2 lobus paru-paru. Di bagian dalam paru-paru, bronkus bagian kanan memiliki 3 cabang, sementara bronkus bagian kiri memiliki 2 cabang. Cabang dari bronkus dinamakan bronchiolus. Fungsi paru-paru mencit yang ini sebagai sistem pernapasan. Yang keenam, ada diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kubuh yang terletak di bawah paru-paru, tepat di dasar rongga dada. Yang ketujuh, ada hati. Hati berfungsi sebagai homeostasis yang berperan dalam proses metabolisme. Warna hati coklat kemerahan yang terletak di bagian bawah diafragma. Yang kedelapan, ada usus kecil. Usus halus atau usus kecil merupakan salah satu organ dalam yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. 9. Ada sekum. Sekum pada tikus merupakan kantung besar dan buntu, merupakan suatu tonjolan kecil yang berbentuk seperti tabung, yang terletak di kolon ascendens pada perbatasan kolon ascendens dengan usus halus. Yang ke-10 ada usus besar. Usus besar pada tikus adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum dengan kolon sampai ke anus. Yang ke-11 ada limpa. Limpa pada tikus merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Yang ke-12 ada lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut tikus bagian atas. Lambung juga menerima makanan dari kerongkongan. Yang ke-13 ada paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengolah udara yang masuk dan memisahkan oksigen dengan karbon dioksida. Yang ke-14 ada ventrikel. Ventrikel atau bilik jantung adalah ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah. Bilik jantung terdiri dari 2 bilik besar yang tugasnya menerima darah dari serambi jantung dan juga berkontraksi untuk memompa darah yang berada di dalam menuju keluar jantung dan ke seluruh organ. Yang ke-15 ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang mengalirkan makanan dari mulut ke lambung. Saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Yang ke-16 ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Di belakang kelenjar tiroid terletak kelenjar paratiroid. Hormon tiroid ini ada 2 macam, yaitu tiroksin dan triiodothyronin. Yang ke-17 ada laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan, atau disebut trakea, yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru.